Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ummikum fid darain amin. Fi fasli thalith min al-hikamil marwiyah an a'imati ahli al-bait alaihimus salam ila qawlih qala Abu Ubaid fi kitabil amthal irtajal al-imamu Ali radhiyallahu anhu tis'a kalimat qata al-athma'a anil lihaq biwahidatin minhunna thalathun fil munajah wa thalathin fil ilm wa thalath fil adab fa amma allati fil munajah fa qawluhu kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan antali kama uhib fawaffiqni lima tuhib wa amma allati fil ilmi fa qalu al mar'u makhbu'un tahta lisanih takallamu tu'rafu ma dha amru'un arafa gadrah wa amma allati fil adab faqalu an'im ala man syi'ta takun amirah wastaghni amman syi'ta takun nadhirah wahtaj ila man syi'ta takun asirah. Intaha. Berkata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam di dalam kitabnya Al-Amthal, beliau berkata irtajalal imamu Ali radhiyallahu anhu tis'a kalimat. Nah, spontan Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan 9 kalimat. Jadi irtajal ini spontanitas, tanpa dipikir, tanpa direncanakan, tanpa dipersiapkan. Seperti seseorang goyang ketika mendengarkan musik. Apakah goyangnya direncanakan? Enggak. Ketika musik dinyalakan, dia langsung goyang. Lah irtajala ini seperti itu, spontanitas dalam omongan tanpa direncanakan, tanpa dipersiapkan. Ada 9 kalimat. Qata al-atma anil lihaq biwahidatin minhunna. Manusia akan susah daripada mengikuti salah satu darinya. Nah, artinya apa? Untuk mendahului atau menyusul dengan salah satunya. 9 itu terbagi dalam 3 hal. 3 di dalam munajah. Nah, munajah itu kita mengkhitab Allah. Nah, yang kedua 3 lagi, yang kedua 3 di dalam ilmu. Yang ketiga yaitu 3 di dalam adab. Adapun yang di dalam munajah, khitabnya kita kepada Allah, beliau mengatakan apa? Kafani izzan antakuna li rabban. Cukup bagiku kemuliaan, keistimewaan
engkau menjadi Tuhan untukku. Jadi bangga, merasa mulia, merasa istimewa menjadi hambanya Allah, Allah menjadi Tuhannya. Jadi Allah menjadi Tuhannya itu menjadi kemuliaan. Ini mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman itu Allah sudah cukup menjadi kebanggaan untuknya. Dia bangga menjadi budaknya Allah, menjadi hambanya Allah. Karena menjadi hambanya Allah itu sangat berbeda dengan menjadi hambanya nafsu, hambanya kedudukan, hambanya ambisi. Kalau hamba selain Allah itu butuh ia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Akan tetapi ia merasa mulia, merasa istimewa. Tapi kalau menjadi hambanya Allah, kita nggak perlu sampai seperti itu. Cukup menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Coba kalau menjadi hambanya nafsu, syahwat. Terkadang kita melakukan sesuatu yang menjatuhkan harga diri kita. Bahkan kita jual harga diri kita itu sangat murah, bahkan tidak bernilai. Karena apa? Budaknya syahwat, budaknya nafsu. Tidak akan bernilai harga diri kita, dan lain sebagainya. Tapi kalau menjadi hambanya Allah, harga diri kita itu bernilai. Mana ada coba hambanya Allah merendahkan dirinya kepada selain Allah? Gak akan ada. Itulah mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Yang kedua, wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Cukup menjadi kebanggaanku, aku menjadi hambamu. Bukan hambanya setan, bukan hambanya nafsu. Jadi cukup menjadi kemuliaan, Allah menjadi Tuhannya. Cukup menjadi kebanggaan, menjadi hambanya Allah, walaupun tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, tapi dia akan bangga. Apa yang menjadi kebanggaannya? Hambanya Allah. Para aulia, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para nabi, nggak memiliki harta seperti yang dimiliki orang-orang kafir. Mereka dengan istananya. Para nabi, mana ada istananya? Yang ada dalam cerita-cerita itu Fir'aun punya istana, Namrud punya istana, raja ini, raja itu punya istana. Tapi nabi nggak ada yang punya istana. Nabi Muhammad rumahnya sederhana, bukan istana. Bukan kemewahan-kemegahan yang dimilikinya, tapi kebanggaan mereka adalah menjadi hambanya Allah. Bukan kebanggaan mereka itu punya istana, punya harta, punya kemewahan, tapi kebanggaan mereka adalah hambanya Allah. Yang ketiga, antali kama uhib, engkau sesuai dengan apa yang aku senangi. Jadi engkau ini untukku atau kepadaku seperti apa yang aku senangi.
Jadi apa yang aku inginkan semuanya ada padamu. Lengkap. Allah ini sempurna, lengkap. Apa yang kita inginkan ada semua pada Allah. Kalau di manusia kita mesti akan mendapatkan apa? Kekurangan. Kurang ini, kurang itu. Suami kepada istrinya, oh ternyata istriku itu kurang gini, kurang gini, kurang gitu. Atau istrinya kepada suaminya, suamiku kurang gini, kurang itu. Oh temanku kurang gini, kurang gitu. Baik orangnya tapi kurang ini, kurang itu. Nah, ada kekurangannya. Tapi Allah untuk kita nggak ada kekurangan. Sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga yang diminta oleh beliau, fawafiqni lima tuhib, berikan aku taufik untuk segala sesuatu yang kamu senangi. Kalau engkau sudah sesuai apa yang aku senangi, tapi berikan aku agar bisa menyesuaikan untuk sesuatu yang kau senangi. Ya. Nah, artinya apa? Memerintahkan ini, perintah ini sesuai, ya ibadah, ya ketaatan, ya baik, ya bagus. Melarang ini sesuai, ya untuk terhindar dari murka, dosa, bahkan untuk kesehatannya sudah sesuai. Apa yang diperintahkanmu untukku sudah sesuai, nggak ada celahnya, nggak ada salahnya, semuanya benar, komplit, lengkap, sempurna. Nah, tapi berikan aku taufik agar apa? Bisa menjalankan sesuai apa yang kamu senangi. Nah. Kemudian wa amal latifil ilm, adapun yang di dalam ilmu, fagaluhu ungkapannya almar'u makhbu'un tahta lisani. Seseorang itu tersembunyi di bawah lisannya. Orang itu tersembunyi di bawah lisannya, tidak diketahui orang ini bagaimana, ya, semuanya itu tergantung lisannya. Nah, gimana cara ngomongnya, cara menyampaikannya, cara membalasnya, itu semuanya apa? Kadar seseorang itu berada di bawah lisannya. Takallamu tu'rafu, berbicaralah kamu akan dikenali. Oh orang ini punya pengetahuan, oh orang ini punya wawasan, oh orang ini punya ini. Dari mana? Dari omongannya bisa diketahui. Nah, jadi orang itu bermutu atau tidak, punya bobot atau tidak, itu dilihat dari ngomongnya. Nah, kalau omongannya sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, ya situ kadarnya orangnya. Berarti orang ini orang yang nggak bermanfaat, orang yang tidak berguna. Tapi kalau omongannya itu baik, bagus, memberikan semangat, mensupport dan yang lain sebagainya, berarti kadarnya orangnya sesuai dengan omongannya tadi. Jadi kita bisa mengetahui orang ini mulia atau tidak, baik atau tidak, bagus atau tidak, punya ilmu atau tidak, itu tergantung dari apa? Dari ngomongnya, bisa diketahui. Madha amruun arafa gadrah, orang itu tidak akan sia-sia ketika ia mengenali dirinya. Dia tahu dirinya, kadar dirinya, nggak akan sia-sia. Nah, tapi kalau dia nggak tahu kadar dirinya, ya, dia akan membuang banyak sesuatu yang bermanfaat untuknya. Karena dia tidak mengenali, dia nggak tahu kekurangannya, dia akan membuang sesuatu yang bisa menutupi kekurangannya. Dia punya kesalahan tapi nggak tahu, ya, kesalahannya, maka dia tidak akan bisa membenarkan. Tapi ketika seseorang itu mengenali kadar dirinya, posisi dirinya, oh saya ini kurang itu, tahu dia bisa apa? Memperbaikinya. Jadi ibarat orang sakit tahu penyakitnya, sehingga dia bisa minta obat sesuai dengan sakitnya. Tapi kalau dia nggak tahu sakitnya, ya, atau nggak tahu bahkan kalau sakit, ya dia nggak akan minum
obat dan akan melakukan sesuatu hal yang bukan malah menyembuhkan dirinya, malah menambahkan sakit. Nah, karena itu madha amruun arafa qadrah, tidak akan sia-sia seseorang yang mengenali dirinya sendiri. Wa amalati fil adab, adapun yang ada di dalam adab, fagauluhu an'im ala man syi'tah takun amirah, berilah kenikmatan orang yang kamu ingin berikan kepadanya. Nah, kasih seseorang yang ingin kamu beri, takun amirah, kamu akan menjadi rajanya. Nah, kalau orang itu kita kasih, nah, kita akan menjadi rajanya dia. Diperintah nurut, nah, suruh berangkat ke sana nurut, suruh ngomel di sana nurut, nah, dikasih 1 tas duit, nah, transfer duit sekian, ngomong konon, nah, bicara, nah, suruh milih nomor A, nomor B, ngomong. Kenapa? Kamu memberikan kenikmatan orang yang kamu ingin beri, kamu akan menjadi rajanya. Nah. Pegawai-pegawai itu lembur, nah, suruh lembur, besok berangkatnya jam sekian ya, harus sudah sampai sini, datang. Nah. Kenapa? Menjadi budaknya orang yang memberikan kenikmatan. Wastagni aman syait takun nadhirah, merasa cukuplah dari orang yang kamu kehendaki, takun nadhirah, kamu akan terhormat. Nah, jadi kalau kamu merasa cukup, artinya tidak terlalu membutuhkan daripada orang yang kamu kehendaki, takun nadhirah, kamu akan terhormat. Kamu akan menjadi sepadan. Sepadan. Bukan dia di atas kamu, bukan dia di kamu di atasnya atau kamu di bawahnya, enggak, sama. Kenapa? Kamu tidak membutuhkan apapun kepadanya. Nah, wahtaj ila man syi'it takun asirah. Ya. Kamu boleh butuh kepada orang yang kamu kehendaki, tapi ingat, takun asirah, kamu akan menjadi budaknya. Ya. Kamu akan menjadi budaknya. Ya. Butuh dari dia, selalu akan menjadi budaknya kamu. Ya. Buntut toh. Kenapa? Kamu merasa butuh dari dia. Nah, lah ini semuanya rubah, merasa butuh kepada Allah, jadi budaknya Allah, hambanya Allah, merasa cukup kepada manusia, hanya apa? Merasa hanya butuh kepada Allah. Nah, Allah memberikan kenikmatan kepada kita, Allah adalah Tuhan kita, maka ya perintahnya ikuti, larangannya jauhi. Ada yang memberikan kenikmatan lebih dari apa yang Allah berikan kepada kita? Bos kita ngasih apa? Maksimal UMR. Nah, kalaupun ada tambahan dari lembur, berapa? Itu tidak sebanding dengan Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Kamu bisa berada di tempat itu karena kenikmatan Allah. Kalau kamu buta, kalau kamu tuli, kalau kamu pincang, bisa ada di tempat itu? Nggak ada. Jadi kamu bisa mendapatkan bayaran UMR bahkan lembur itu dari kenikmatannya Allah. Maka tidak ada yang memberikan kenikmatan yang lebih dari Allah. Maka yang harus kita utamakan adalah perintahnya Allah, bukan perintahnya atasan daripada manusia. Nah, ini enggak, perintahnya Allah dikesampingkan, perintahnya atasan. Nah, kalah kenikmatannya Allah dengan duit, kalah kenikmatannya Allah dengan dunia. Padahal dunia yang kamu miliki untuk membeli satu kenikmatan yang Allah berikan gak akan bisa, gak akan bisa. Dibutakan mata kamu satu misalnya, mau cari kemana untuk bisa melihat kembali? Hah? Mau diganti dengan mata apa?
Kalaupun bisa diganti dengan mata lain, apakah bisa seperti mata yang Allah berikan? Sambungan asli dengan sambungan buatan itu nggak mungkin sama. Kabel aja, sambungan asli dari pabrik misalnya, atau kita sambung, beda. Walaupun misalnya rapi, tetap beda. Matanya diambil, diganti dengan mata yang lain, sambungannya siapa? Bukan sambungannya Allah, sambungannya manusia. Bisa seperti sambungannya Allah? Nggak akan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyempurnakan ya, pemahaman kita, menyempurnakan apa yang kita dapatkan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat menjalankan kebaikan, ketaatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.